Swastiastu. Ada banyak pertanyaan yang hadir dari para sahabat ketika serial televisi Mahabharata begitu populer di Indonesia. Walaupun yang dikisahkan di sana merupakan sejarah Hindu yang berlangsung ribuan tahun silam, namun masyarakat Indonesia merasa memiliki kedekatan khusus terhadap penggambaran sejarah yang ada melalui serial televisi Mahabharata maupun juga serial televisi Ramayana yang sempat hadir sebelumnya. Begitu banyak artikel maupun komentar-komentar di media sosial yang mempertanyakan apakah cerita Mahabharata merupakan kisah asli dari India ataukah sesungguhnya berasal dari Indonesia, wilayah Nusantara. Wow, pertanyaan ini sungguh sangat mengejutkan. Jika kita melihat ada beberapa bahan acuan yang digunakan untuk memperkuat argumen para sahabat yang meyakini bahwa kisah Mahabharata itu berasal dari Indonesia, di antaranya yang pertama, terdapat begitu banyak kesusastraan Jawa kuno yang mengisahkan tentang Mahabharata, seperti adanya prosa-prosa berbahasa Jawa Kawi maupun banyaknya kekawin dari peninggalan kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa, mengisahkan perjalanan Arjuna, Krishna, Abimanyu, serta Gatotkaca. Yang kedua, begitu akrabnya masyarakat Jawa dan Bali dengan pementasan tari maupun wayang kulit dengan mengekspresikan cerita-cerita Mahabharata. Yang ketiga, nama-nama dalam tokoh Mahabharata seperti Bima, Arjuna, Krishna, Pandu, Kunti, Bhisma, Sangkuni, dan lain-lain dirasa begitu akrab di telinga orang Indonesia daripada orang India itu sendiri. Yang keempat, di negara India, kitab Mahabharata ditulis dalam bahasa Sanskerta juga dianggap tidak asing di Indonesia karena begitu banyak peninggalan kerajaan-kerajaan di masa lalu, baik dalam bentuk prasasti maupun yupa yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta. Bahkan dalam kitab Mahabharata dan Ramayana, banyak disebutkan negara-negara luar, kemungkinan salah satunya adalah negara Indonesia yang khas dengan burung Garuda. Melihat beberapa pernyataan tersebut, mungkin sebagian dari para sahabat yang menonton video ini sependapat dengan 4 pandangan di atas. Atau bisa saja salah satu pernyataan di atas mewakili rasa penasaran sahabat bahwa mungkin saja argumen itu benar adanya. Pernyataan-pernyataan tadi sesungguhnya mudah untuk dipatahkan, karena melihat dari periodisasi waktunya saja, kita sudah bisa membedakan mana yang lebih awal dan mana yang merupakan sebuah salinan atau gubahan kitab yang muncul setelahnya. Kitab Mahabharata memanglah berasal dari India, ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dengan turunan sloka-sloka yang tersusun dalam 18 parwa. Merupakan salah satu bagian dari kitab Itihasa Weda selain Ramayana, yang merupakan kisah kepahlawanan raja-raja maupun kesatria dalam peradaban Hindu di India pada masa lalu. Mahabharata merupakan sebuah kisah besar mengenai keturunan Raja Bharata, penguasa Bharatawarsha yang berasal dari dinasti Chandra. Disusun oleh Maharsi Vyasa yang dikenal juga dengan nama Kresna Dwaipayana. Beliau dinyatakan ada pada masa yang ditulisnya tersebut, serta merupakan bagian dari silsilah penguasa Hastinapura. Sebagian riwayat kehidupannya diceritakan pula dalam kitab Mahabharata. Peristiwa yang dikisahkan dalam kitab Mahabharata berlangsung pada zaman 2 para yuga, siklus 4 zaman yang masuk dalam zaman ketiga sebelum dimulainya zaman keempat, yaitu Kali Yuga. Hal ini dipertegas melalui sebuah kitab Purana yang menyatakan bahwa setiap zaman ketiga atau 2 para yuga, Wisnu dalam diri Vyasa untuk menjaga kualitas umat manusia membagi Weda yang seharusnya satu menjadi beberapa bagian, sehingga beliau dikenal dengan nama Weda Vyasa. Maharsi Vyasa menyusun kitab Mahabharata dengan tersurat di dalamnya ajaran suci Bhagavad Gita yang selanjutnya dikenal sebagai Pancama Weda, Weda kelima melalui sabda suci Tuhan Sri Krishna. Kembalinya Sri Krishna menuju kediaman abadinya di Waikunta, menandai akhir zaman 2 para yuga digantikan oleh zaman Kali Yuga yang berlangsung hingga kini. Mungkin hanya terdapat sedikit bukti fisik yang dapat kita jumpai hingga saat ini dari peradaban besar Mahabharata selain dari kitabnya itu sendiri.
tanah lapang Kurukshetra yang dijadikan medan pertempuran para Pandawa dan Kurawa, beserta sekutu mereka hingga kini masih dapat kita temui. Melalui sebuah peta wilayah, Kurukshetra terletak di negara bagian Haryana atau distrik Haryana di India Utara. Di dekat Kurukshetra terdapat sebuah desa bernama Amin, di mana terdapat sisa peninggalan sebuah benteng yang diyakini sebagai benteng Abhimanyu. Termasuk juga telah ditemukan jejak kemegahan kota Dwaraka di lepas pantai Gujarat. Hal ini sesuai dengan naskah yang tersurat dalam Mahabharata bagian Mausala Parwa. Sejak akhir abad ke-10 Masehi, melalui pemerintahan Sri Maharaja Isana Dharmawangsa Teguh, penguasa terakhir kerajaan Medang yang memerintah antara tahun 991 hingga tahun 1007 Masehi, mulai dikenal kitab-kitab terjemahan Wiracarita Mahabharata yang sebelumnya berbahasa Sanskerta digubah ke dalam bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Di antaranya terdapat kitab Adiparwa, Wirataparwa, Bhisma Parwa, serta mungkin terdapat beberapa parwa-parwa lainnya. Muncul setelahnya Kekawin Arjuna Wiwaha, Kekawin Baratayuda, Kekawin Hariwangsa, Gatot Kacasraya, Kresnayana, Bomantaka, serta salinan naskah tertulis dalam lontar yang masih ada tersimpan hingga kini. Melalui semua gubahan naskah-naskah tersebutlah masyarakat Nusantara menjadi tahu tentang kisah Mahabharata, baik melalui penuturan dalam lakon pewayangan maupun dipentaskan dalam sebuah tarian. Karena merupakan sebuah teks terjemahan, maka akan ada banyak penyebutan maupun pelafalan kata yang lebih menyesuaikan dengan lidah masyarakat Nusantara, seperti pada penyebutan nama tokoh yang ada dalam kisah Mahabharata, seperti halnya nama Bim menjadi Bima, Sahadev menjadi Sahadewa, Arjun menjadi Arjuna, Angraj Khan menjadi Karna, Dronamacharya menjadi Guru Drona, termasuk juga nama Maharsi Vyasa yang selanjutnya menjadi Bhagawan Abhyasa. Kembali lagi, bahwa semua itu hanya menyesuaikan dengan dialek maupun karakteristik lokal Nusantara. Berdasarkan catatan sejarah Nusantara, kerajaan Hindu yang berdiri pertama di Indonesia adalah Kerajaan Kutai Martapura, berdiri sekitar tahun 400 Masehi di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Hal ini diketahui melalui adanya peninggalan yupa atau prasasti dengan bertuliskan huruf Pallawa berbahasa Sanskerta. Selanjutnya, berdiri Kerajaan Tarumanegara di Pulau Jawa pada abad ke-5 Masehi, serta banyak kerajaan-kerajaan Hindu lainnya, hingga melalui persebaran agama Hindu dari India menuju wilayah Nusantara, membawa serta seluruh ajaran Weda termasuk pula kitab Itihasa Ramayana maupun Mahabharata. Dengan demikian, kiranya kita telah lebih memahami, sesungguhnya kisah sejarah Mahabharata memanglah benar terjadi di daratan India, bukanlah Indonesia. Melalui persebaran agama Hindu hingga sampai ke wilayah Nusantara, menjadikan kita kini sudah sangat akrab dengan kisah Mahabharata. Demikianlah video kita kali ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.